Ya, kita lanjutkan lagi materi kita ya. Kali ini kita akan membahas mengenai desain bujusangka Greco-Latin. Nah, jadi desain bujusangka Greco-Latin ini seperti bujusangka Latin yang sudah kita bahas ya. Tapi dia merupakan gabungan dua bujusangka Latin, di mana ada dua pelakuan yang berbeda yang digabung ya, sehingga seolah-olah ada dua bujusangka yang saling tumpang tindih. Dengan catatan ya, pelakuan yang pertama dan pelakuan yang kedua itu saling berpasangan dan hanya muncul sekali saja di tiap pelakuan lain. Model statistiknya ya semakin panjang, tapi perbedaannya hanya ada di ekstra pelakuan. Nah, jadi ada pengaruh dari faktor baris, faktor kolom, pelakuan pertama dan pelakuan kedua. Nah, persamaan jumlah kuadrat total kalau kita pencar ya, kita akan dapat ada yang berasal dari baris, ada yang dari kolom, ada dari pelakuan pertama, kedua, dan sisanya harus dari error. Derajat kebebasannya ya, sama seperti yang sebelumnya, kita punya bentuk bujur sangkar ya, kemudian kita kurangi dari baris, kolom, dan lain-lain sebagainya. Untuk error itu P dikurang 3 dikali P dikurang 1. Nah, cara perhitungannya masih sama ya seperti sebelumnya, hanya saja kali ini ada pelakuan ekstra. Jadi untuk menghitung pelakuannya kita menjumlahkan yang sesuai dengan pelakuan yang kedua. Nah, kita ambil contoh ya. Jadi contoh yang sama seperti contoh 4.3 yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, tapi ada faktor tambahan berupa tes pemasangan yang didenotasikan oleh huruf Yunani, alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Nah, ini bentuknya ya. Kalau sebelumnya itu kita hanya punya A, B, C, D, E. Sini ada lagi yang namanya alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Nah, perhatikan ya, alfa hanya muncul satu kali di operator, muncul juga hanya satu kali di batch ya. Sini nggak ada lagi alfa, dan alfa itu hanya berpasangan dengan A itu satu kali. Perhatikan alfa di sini dengan A, E, kemudian D, kemudian C, kemudian P. Kemudian Anda perhatikan juga alfa itu muncul satu kali, dan satu kali. Untuk horizontal juga hanya satu kali. Nah, untuk melakukan analisis statistik, pertama kita hitung dulu ya. SST, SS batch, operator, formulasi itu sama seperti contoh 4.3. Untuk jumlah kuadrat pemasangan ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi kali ini kita pakai yang jumlah untuk pemasangan ya. Jadi 1/5 10 kuadrat kurang tambah sekian dikurang 10 kuadrat dibagi 25, kita dapat 62. Nah, selanjutnya ya, yang berbeda dengan contoh sebelumnya itu hanya di error dan ada tambahan sumber variasi berupa pemasangan ya. Yang kita hitung ada 62. Derajat kebebasan error itu juga makin berkurang ya. Jadi yang sebelumnya 12 ya, sekarang hanya sisa 8. Perhatikan ya, sebelumnya contohnya itu di pemasangan ini masuk ke error yaitu 128 ya. Sekarang hanya tinggal 66. Nah, tentu ada sedikit perubahan ya pada nilai F0. Nah, selanjutnya saya akan mengenalkan jenis rancangan yang baru ya. Bukan lagi yang menyangkut berbagai faktor,
Nah, di sini kita akan melihat ke desain blok tak lengkap seimbang. Jadi apa maksudnya ya? Desain blok tak lengkap seimbang. Jadi maksudnya kadang-kadang ya karena suatu sebab ya enggak seluruh eksperimen itu dapat dilakukan. Misalnya untuk contoh 4.1 ternyata kita dapati setiap batch itu hanya cukup untuk menguji 3 tekanan ekstrusi. Nah, sebelumnya ada 4 ya. Maka tidak setiap pelakuan itu dapat muncul dalam tiap blok. Jadi dia kan punya 4 tekanan ekstrusi. Tapi bahannya itu ya tiap bahan itu hanya cukup untuk 3 tekanan ekstrusi, berarti ada satu yang bolong. Nah, kita dapat ya menggunakan desain blok acak tak lengkap. Apabila tiap pelakuan sama pentingnya, maka kombinasi pelakuan di tiap blok itu harus seimbang. Nah, jadi kita langsung ke contoh saja ya. Jadi di sini ada seorang insinyur kimia menyelidiki waktu reaksi akibat penggunaan 4 jenis katalis. Nah, prosedur eksperimen terdiri dari pemilihan batch bahan baku, persiapan pilot plan, memasukkan tiap katalis ya, dan mengamati waktu reaksi. Nah, karena variasi dalam bahan baku dapat mempengaruhi kinerja katalis ya, jadi batch itu harus digunakan sebagai blok. Sayangnya ya, tiap batch itu hanya cukup untuk 3 run katalis. Nah, maka bagaimana kita melakukan eksperimen ini? Kita perlu menyusunnya sedemikian rupa ya, supaya tiap pasangan itu sama banyaknya ya. Tiap pasangan pelakuan muncul sama banyaknya di tiap batch. Nah, Anda lihat di sini ya, kita usahakan supaya satu batch itu hanya 01 saja. Kemudian tiap pelakuan itu ya menghilang dari tiap batch itu hanya 1 kali saja. Nah, di sini kita jumlahkan ya. Jumlahkan untuk pelakuan, jumlahkan juga untuk batch. Kita jumlahkan juga untuk total. Nah, kemudian ya, dari contoh kasus tersebut kita mempunyai 4 pelakuan, A-nya 4, B-nya 4 ya. Kemudian tiap blok itu memiliki 3 pelakuan ya. Pelakuan totalnya ada 4, tapi munculnya hanya 3 kali di tiap blok. Tiap pelakuan itu replikasinya hanya 3 kali. Bloknya ada 4, tapi replikasinya hanya 3 kali. Maka tiap pasangan pelakuan muncul sebanyak gamma kali ya dalam blok yang sama. Nah, untuk menghitung nilai gamma kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, untuk jumlah kuadratnya ya, kita untuk yang total itu masih sama, untuk blok itu sama, tapi pelakuan itu kita agak berbeda, di mana kita menggunakan nilai untuk kuadrat jumlah kuadrat pelakuan, kita menggunakan nilai yang disesuaikan ya. Kita gunakan QE bukan lagi YE di sini, di mana QE itu sama dengan ya YE titiknya dikurang seperka ya. Seperka itu adalah berapa kali munculnya pelakuan di blok tersebut ya, di tiap-tiap blok. Nah, kemudian dijumlahkan ya untuk nilai jumlah dari bloknya. Nah, Y titik J ini jumlah per blok. Hanya saja ya, blok yang tidak blok di mana pelakuan itu tidak muncul nggak perlu kita hitung. Ya, mungkin agak kurang susah dipahami ya kalau saya hanya mendefinisikan melalui kata-kata. Nanti kita ada contoh.
Nah, kemudian untuk arrow kita caranya masih sama. Jadi yang unik itu hanya di bagian menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Kita ke contoh saja ya. Jadi kita akan menggunakan ANOVA untuk mengetahui pengaruh katalis ya. Dari data eksperimen ya, di contoh kasus kita peroleh N-nya itu 12. Kita hitung ya, gamma itu sama dengan 2 ya. Nah, kemudian perhitungan untuk SST seperti biasa, SS plot seperti biasa. Nah, untuk menghitung yang pelakuan kita perlu menghitung nilai kuadrat yang sudah di ini ya, di adjust ya, disesuaikan. Jadi Q1 kita ambil ya jumlah yang untuk treatment pertama dikurang sepertiga kali ya masing-masing blok, kecuali blok di mana treatment data untuk treatment pertama ini nggak ada. Nah, kita jumlahkan ya, kemudian bagi 3, kemudian dikurang, kita dapat Q1, Q2 sampai Q4 sekian ya. Caranya sama. Nah, kemudian kita hitung jumlah kuadrat untuk perlakuan ya, menggunakan rumus untuk jumlah kuadrat perlakuan yang disesuaikan. Nah, tinggal kita kuadratkan ya, jumlahkan semua, kita dapat nilainya 22,75 dan SSE itu menjadi 3,25. Nah, selanjutnya ya, dengan membagi dia dengan derajat kebebasan, kita peroleh ya nilai F0-nya itu adalah 11,66. Perhatikan di sini kita tidak dapat menggunakan kuadrat menggunakan rumus kuadrat rataan biasa untuk batch ya. Alasannya karena batch ini dia hilang ya datanya, ada bolong-bolong, jadi nggak bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Jumlah kuadrat di sini nggak bisa kita gunakan sebagai acuan untuk kuadrat rataan. Itulah materi kita ya sampai akhir semester ini. Sekian dan terima kasih.